Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang apa itu teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Saya Haminatul Hadiana di A1B019121 akan menjelaskan tentang apa itu teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis dalam mengambil keputusan. Teknologi komunikasi merupakan perluasan dari ilmu komunikasi dengan basis teknologi seperti wireless, internet, dan lain sebagainya. Jenis teknologi dalam komunikasi bisnis. Komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat melalui pos, telegram, faksimiles, email, dan sebagainya. Komunikasi lisan dapat dilakukan melalui alat berupa komputer yang dilengkapi dengan fasilitas konferensi jarak jauh atau komputer telekonferensi maupun video conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ersaiza Nazwari Putri dengan NIM A1B019096 akan menjelaskan tentang pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis dan manfaat teknologi terhadap bisnis. Pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Pernyataan tersebut merupakan bukti bahwa teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap komunikasi bisnis yang berlangsung pada suatu perusahaan. Adapun manfaat teknologi terhadap bisnis yaitu 1. Munculnya peluang bisnis baru yakni e-bisnis. 2. Memperluas pangsa pasar. 3. Mengurangi biaya produksi dan operasional. 4. Mempermudah proses rekrutmen karyawan. Dan yang terakhir, mempermudah proses komunikasi dan monitoring setiap karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firlia Anissa Tamima dari kelompok 4 dengan NIM A1B019116. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara mempermudah komunikasi. Mempermudah cara komunikasi. Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana utama komunikasi antara karyawan, pemasok, dan pelanggan. Email adalah salah satu pendorong awal internet. Penggunanya sangat mudah dan relatif jauh lebih murah jika dibandingkan dengan faksimile untuk berkomunikasi. Selama bertahun-tahun, sejumlah alat komunikasi lainnya juga berkembang, yang memungkinkan para staf untuk saling berkomunikasi dengan menggunakan sistem chatting. Alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti webinar, voice over internet protocol atau VoIP, dan masih banyak lagi lainnya. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Melalui internet, Anda hanya membutuhkan satu klik dan semua informasi sudah tersedia di depan mata. Semakin banyak pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis, maka semakin berkembang pula bisnis yang sedang kita kelola. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Gusti Ayu Dwi Nokti Ardina dengan NIM A1B019119. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen data dan sistem informasi manajemen. Baik, di sini ada manajemen data. Manajemen data merupakan proses mengolah, menyimpan, mengatur, dan memelihara pusat data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Deretan lemari arsip yang berisikan dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan dengan adanya database. Database ini adalah platform yang paling umum digunakan untuk data store perusahaan. Saat ini, sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server dan perangkat penyimpanan. Dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan, terlepas dari lokasi geografis mereka. Selanjutnya, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Menyimpan data hanya menguntungkan jika data yang dapat digunakan secara efektif. Perusahaan progresif menggunakan data itu sebagai bagian dari proses perencanaan strategis serta pelaksanaan taktis dari strategi itu.
Sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan untuk melacak data penjualan, biaya, dan tingkat produktivitas. Informasi ini dapat digunakan untuk melacak profitabilitas dari waktu ke waktu, memaksimalkan laba atas investasi, dan mengidentifikasi bidang yang perlu perbaikan. Halo, dan saya Hari Fajar Suryanto dengan NIM A1B019123 akan menjelaskan materi tentang Customer Relationship Management atau CRM. Perusahaan menggunakan TI untuk memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Customer Relationship Management atau CRM, sebuah sistem yang dapat menangkap setiap interaksi perusahaan terhadap para pelanggan, sehingga terdapat data kronologis pelanggan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, bagaikan data record. Salah satu contohnya, pelanggan menghubungi call center karena mendapatkan masalah mengenai informasi pengiriman barang yang ia pesan. Dengan adanya CRM, staf perusahaan dapat segera memberitahukan keberadaan barang pesanan pelanggan, karena seluruh interaksi disimpan dalam sistem CRM. Dan yang terakhir, kesimpulan mengenai materi tentang teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnis. Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis, terutama dalam bidang komunikasi. Hal tersebut ditandai dengan adanya penggunaan berbagai teknologi canggih yang digunakan suatu perusahaan bisnis untuk mengembangkan perusahaannya dan menjaga kepercayaan relasinya. Selain itu, teknologi komunikasi dan informasi sangatlah berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan perjalanan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.